وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون أكرمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Jalla wa'ala masih memberi kepada kita kenikmatan, kesempatan merasakan nikmatnya majalisul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita kenikmatannya dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang istiqamah di atas jalannya, di atas jalan al-ilmu wal-amal. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan risalah Usulud Da'wati Salafiyah karya Al-Syeikh Al-Fadhil Abdul Salam bin Barjis Al Abdul Karim rahimahullah ta'ala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan pada prinsip yang kedua dari prinsip dakwah salafiyah, bahwa seorang sunni salafi bersemangat untuk mengaplikasikan, menerapkan, mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari ilmu. Sebab ilmu tersebut akan bermanfaat apabila berbuah amalan. Ilmu yang tanpa disertai dengan amal akan menyebabkan seorang tetap saja dalam keadaan jahil. Dan telah kita sebutkan perkataan Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bihi. Orang yang berilmu dia tetap saja dikatakan sebagai orang yang jahil hingga dia mengamalkan ilmunya. Fa idza amila bihi kana aliman. Apabila dia telah mengamalkan ilmunya, barulah dikatakan bahwa dia seorang yang alim, seorang yang telah mengetahui bahwa dia berkewajiban untuk menuntut ilmu. Dia telah mengetahui hukum wajibnya salat berjamaah di masjid.
lalu dia meninggalkan untuk beramal, melalaikan salatul jamaah, melalaikan apa yang dia ketahui dari ilmu, maka dia bukan orang yang berilmu. Orang yang berilmu yang hakiki adalah seorang yang dengan ilmu yang dia miliki menyebabkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rasa takutnya dia kepada Allah itulah yang menyebabkan dia semangat dalam mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Lalu kata beliau rahimahullahu ta'ala, fad-da'watu salafiyatu tu'na bihadzal asli wa tar'ah. Maka dakwah salafiyah itu sangat memperhatikan prinsip ini dan sangat menjaga dan memelihara prinsip ini. Wa tahuthu an-nasa 'ala al-inshighal bihi, dan memberi semangat, menganjurkan manusia untuk menyibukkan diri dengannya. Ilmu amal, ilmu amal. Semangat dalam berilmu, lalu kemudian semangat dalam mengamalkan ilmu. Maka seorang yang dia semangat dalam berilmu, lalu kemudian dia mengamalkan ilmunya, maka dialah yang berjalan di atas hidayah. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa yang menyebabkan tersesatnya kaum Nasara dan menyebabkan kaum Yahudi yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala, hal itu disebabkan karena mereka tidak menggabungkan antara ilmu dan amal. Kaum Nasara yang semangat dalam beramal, semangat dalam beribadah tanpa ilmu. Sebaliknya kaum Yahudi mereka berilmu namun mereka meninggalkan ilmu tersebut tanpa amalan. Maka keduanya menjadi kaum yang sesat dan dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapa dari kalangan umat ini yang tidak menggabungkan antara ilmu dan amal, maka dia akan menyerupai salah satu dari dua kaum tersebut. Kata Sufyan ibn Uyainah, Abu Muhammad al-Hilali al-Makki rahimahullah, beliau mengatakan, man fasada min ulama'ina fafihim shibhun minal yahud. Barang siapa yang rusak di kalangan ulama umat ini, ulama kita kaum muslimin rusak, maka mereka menyerupai kaum Yahudi. Mereka punya ilmu namun mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Wa man fasada min ubadina fafihim shibhun minan nasara. Dan siapa yang rusak dari ahli ibadahnya umat ini, maka pada mereka terdapat penyerupaan dengan kaum Nasara. Semangat ibadah, semangat beramal, tapi kosong ilmu, malas dalam menuntut ilmu, lalai dari mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terjatuh ke dalam bid'ah, terjatuh dalam penyimpangan, menyelisihi ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam akidah demikian pula dalam hal ibadah. Lalu dia menyangka bahwa dia banyak melakukan amalan saleh. Maka kedua kaum tersebut menyimpang dari as-siratul mustaqim. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Itulah jalannya para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Maka kata beliau, dakwah salafiyah itu sangat memperhatikan prinsip ini, prinsip dalam menuntut ilmu dan prinsip dalam mengamalkan ilmu, dan menganjurkan kaum muslimin untuk menyibukkan diri dengannya. Fa innal inshighala bil amali anfa'u min al inshighali bima la fa'idata fihi min kalamin mubah. Karena sesungguhnya menyibukkan diri dengan mengamalkan ilmu itu jauh lebih bermanfaat daripada menyibukkan dengan sesuatu yang tidak ada faidahnya dari ucapan-ucapan, meskipun ucapan itu hukumnya mubah, tidak sampai kepada terjatuh ke dalam perkara yang haram. Dia hanya
berbincang-bincang dengan yang lain dalam urusan-urusan yang hukumnya mubah. Secara hukum diperbolehkan, tapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih afdal, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Ini kalau perbincangan mereka hukumnya mubah. Bagaimana kalau kemudian perbincangan yang terjadi di antara mereka kadang-kadang kaitannya dengan merusak kehormatan orang lain, menggunjing orang lain, menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain, berbincang tentang hal-hal yang di dalamnya mengandung hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia menyia-nyiakan waktunya dalam perkara-perkara yang tidak seharusnya dia lakukan, wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya. Maka Da'watus Salafiyah menganjurkan kaum muslimin untuk semangat dalam beramal. Ketika dia telah mengetahui satu ilmu, satu hadis, maka dia berupaya untuk mengamalkan ilmu tersebut yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah, maka dia semangat untuk menghidupkannya. Kata beliau, "Falau anna syababana waffaqahumullahu ta'ala qamu bihadzal asli haqqal qiyam." Kalau seandainya para pemuda kita, para pemuda kaum muslimin, para remaja ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada mereka, kalau seandainya mereka menegakkan prinsip ini dengan sebenar-benarnya, la salimu minal wuqu'i fi katsirin minal umur allati laysat min khasaisihim, niscaya mereka selamat dari terjatuh ke dalam sekian banyak perkara-perkara yang itu bukan merupakan kekhususan mereka, bukan ranah mereka untuk membicarakan hal-hal tersebut. Kalau seandainya mereka lebih memperhatikan sisi amal, mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, dia menyibukkan diri dengan menegakkan prinsip ini, maka dia akan selamat dari berbagai macam hal-hal yang dia tidak perlu melakukannya, karena bukan ranahnya dia, bukan bidangnya dia untuk membahas perkara tersebut. Wallati al-ishtighalu biha madhiya'atun lil waqti, yang mana menyibukkan diri dengannya itu menyia-nyiakan waktu. Kal ishtighali bi tatabbu'is siyasat, seperti menyibukkan diri untuk meneliti berita-berita politik, ya, apa yang dilakukan Pak Jokowi, apa yang dilakukan menteri ini, ada pembangunan di sana sini, sibuk dengan hal-hal tersebut. Yang kalau seandainya dia menyibukkan diri membaca Al-Quranul Karim, dia menyibukkan diri dengan ibadah, dia berwudu, selesai berwudu dia sholat sunnah wudu, atau dia masuk ke dalam masjid lalu kemudian dia mengerjakan tahiyatul masjid, menyibukkan diri dengan hal-hal yang dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada membahas tentang perkara-perkara yang itu bukan ranahnya dia. Apalagi di zaman kita sekarang ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika semakin meluasnya wasail tawasul, media sosial, ya, orang-orang sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya tidak memberi manfaat kepada mereka, bahkan dapat menimbulkan kemudaratan. Berapa banyak sekarang dari kaum muslimin sibuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kritikan kepada pemerintah di warung-warung kopi, di pertemuan-pertemuan mereka bertemu, yang dibahas pemerintah, yang dibahas kenapa presiden begini dan begitu, yang dibahas tentang permasalahan-permasalahan politik, ya, sambil membahas lalu kemudian tangannya juga sibuk membuka berbagai macam info-info, buka Instagram, buka TikTok, buka WA, buka macam-macam wasailut tawasul sekarang ini. Habis waktu berjam-jam, mungkin dia tidak mendapatkan faidah, berlalu begitu saja, berlalu begitu saja tanpa dia mendapatkan faidah. La faidatul ilm, dia tidak mendapatkan faidah ilmu, tidak pula amalan, tapi sibuk menghabiskan waktunya dalam
dalam obrolan. Kadang-kadang sebagian mereka itu sampai tahan berjam-jam. Tahan berjam-jam duduk di warung kopi. Tahan berjam-jam begadang di malam hari. Setelah dia berpikir faedahnya apa? Mungkin dia tidak mendapatkan faedah. Yang kalau seandainya dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, menuntut ilmu, mempelajari ilmu, mendengarkan kajian, mengamalkan apa yang dia ketahui dari ilmu, memerojah ilmu, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang besar dan dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Maka ini yang diingatkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, menyibukkan diri dengan hal-hal yang justru menyebabkan dia menyia-nyiakan waktunya, sibuk membahas politik. Wa kad da'wati ila tafakkuri fiha ila jami'in nas, dan seperti ajakan untuk turut berfikir, memikirkan berbagai macam kejadian yang ada di sebuah negeri, mengajak manusia untuk memikirkan hal itu. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Seakan-akan dia harus punya andil untuk sibuk mengurusi perkara tersebut. Ya, padahal ketika dia membicarakan hal itu mungkin dapat menimbulkan kemudaratan untuk dia, demikian pula yang lainnya. Yang kalau seandainya dia menyibukkan dengan hal-hal yang lain, maka itu lebih bermanfaat bagi dia untuk kehidupan dunianya, demikian pula untuk kehidupan akhiratnya. Ya, sekarang ini banyak dari kaum muslimin karena minim ilmu, tidak memahami prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk dalam hal membicarakan penguasa. Bahkan mungkin di antara kaum muslimin ada yang mengerti, mereka tahu bahwa di antara prinsip Ahlus Sunnah tidak boleh berbicara mengkritik penguasa secara terang-terangan di hadapan orang lain, di tempat-tempat umum. Dia mengetahui, tapi subhanallah, kadang-kadang terluput dari mereka prinsip ini karena mungkin sudah lama dia tidak ngaji, lalu kemudian dia tersibukkan dengan hal-hal tersebut sehingga keluar dari lisannya kritikan. Apa ini pemerintah kok begini, apa ini pemerintah kok begitu, dan seterusnya. Yang kalau seandainya dia memanfaatkan waktunya untuk mendoakan kebaikan untuk pemerintah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka, semoga Allah meluruskan jalan mereka, itu lebih baik. Itu sejalan dengan prinsip Ahlus Sunnah, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, Fudail bin Iyad dan yang lainnya. Mereka mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah la da'autuha lis-sultan." Kalau seandainya aku memiliki doa yang doa itu pasti diijabahi Allah Subhanahu wa taala, aku akan mendoakan itu untuk kebaikan penguasa. Karena kebaikan penguasa akan menyebabkan baiknya masyarakat, baiknya sebuah negeri. Maka melakukan hal-hal yang memberi manfaat untuk diri kita, dunia akhirat, atau untuk masyarakat kita secara umum, untuk negeri kita, untuk pemerintah kita, itu jauh lebih baik daripada melakukan hal-hal yang sifatnya kritikan secara terang-terangan, bahkan mungkin sampai kepada tingkatan sabbul hukam, mencerca, mencaci maki penguasa, yang akhirnya kemudaratan kembali kepada dirinya, dunia demikian pula akhirat. Kata beliau, فَهَذِهِ الْأُمُورُ وَأَمْثَالُهَا لَيْسَتْ إِلَى طَالِبِ الْعِلْمِ. Perkara-perkara ini, hal-hal yang berkaitan dengan politik, ya, dan yang semisalnya, ini tidak diserahkan kepada penuntut ilmu. Itu bukan ranahnya mereka, bukan ranahnya penuntut ilmu. Wa innama hiya min ikhtisasi wulatil amri. Namun ini termasuk di antara kekhususan yang dimiliki oleh penguasa. Au mayyunibunahu, atau perwakilan-perwakilan dari penguasa, presiden dan perwakilan-perwakilannya, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, dan bawahan-bawahannya beserta jajarannya. Ya, serahkan kepada mereka untuk mengurusi hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan. Ingin menyampaikan kritikan, ingin menyampaikan nasihat,
ada cara-cara yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilakukan dengan cara yang baik, dilakukan dengan cara sirran, rahasia, enggak perlu semua orang mengetahui apa yang dia sampaikan dari kritikan tersebut. Walamma iqtahamaha fi'amun minasy-syababi wa nazzalu anfusahum manzilata waliyil amri fiha, maka ketika ada sekelompok orang dari kalangan remaja, dari kalangan para pemuda, mereka melakukan intervensi apa yang menjadi kekhususan para penguasa, lalu mereka memposisikan diri mereka seperti posisi penguasa, ya, seakan-akan dialah yang pandai untuk mengurusi negeri, seakan-akan dialah yang pantas untuk membicarakan berbagai macam problem yang terjadi di negerinya, seakan-akan seperti itu. Akhirnya ketika mereka melakukan intervensi tersebut, kana jahluhum, maka semakin nampak kejahilan mereka, wa dhaharan hirafum, dan nampak penyimpangan mereka, wa kharaja baladuhum fi hadhihi alqadaya, dan keluar kebodohan dan ketololan mereka di dalam menyikapi perkara-perkara ini. Kenapa? Karena sumber pembahasan mereka dari mana? Li'annahum innama ya'tamiduna ala qusasatil jara'idil ajnabiyyah wal idha'atil kafirah. Karena mereka di dalam membahas berbagai macam problem, berbagai macam kritikan itu dibangun di atas berita-berita yang datangnya dari mana? Dari koran-koran asing dan dari siaran-siaran yang datang dari orang-orang kafir, dari BBC, dari ini, dari itu, macam-macam berita-berita yang notabene mereka adalah musuh-musuh Islam, sengaja disebarkan di tengah-tengah manusia termasuk kaum muslimin untuk memecah belah mereka, untuk mendiskreditkan negara-negara Islam. Kadang-kadang seorang nggak sadar, dia membaca salah satu channel misalnya, ya, lalu kemudian dia melihat, wah, pemerintah Arab Saudi membangun Ka'bah baru. Coba, pernah dengar nggak? Membangun Ka'bah ini menunjukkan tanda bahwa mereka ingin merusak Islam. Coba, beritanya seperti itu. Seorang yang tidak memiliki filter membaca itu, wah, ini dajjal ini harus diperangin, ini sudah kafir, ini macam-macam sudah, ya. Macam-macam berita yang disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Orang tidak memiliki filter, asal telan aja dia baca, wah, ini berarti Arab Saudi masalah ini, ya. Belum lagi ditambah berita-berita yang datang dari mereka yang datang umroh, datang haji. Iya ya, kok dulu begini di Arab Saudi, di Madinah dulu begini, sekarang kok begitu, ya, di Mekah dulu begini, sekarang kok begitu. Wanita di Jeddah dulu orang kafir harus menutup walaupun dia kafir, sekarang kok terbuka. Sudah semakin bertambah, saling menguatkan itu. Lalu kemudian tidak jarang mereka terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan, ya, menganggap pemerintah Arab Saudi akhirnya dianggap sebagai musuh Islam. Kita tidak mengingkari ada kemungkaran, iya, ada hal-hal yang mereka terjatuh dalam kesalahan, iya, tapi bersikap adil dalam menyikapi sesuatu, insaf, jangan berlebihan. Sikapi sesuatu berdasarkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan kebablasan seperti kebablasannya orang-orang dulu dalam peristiwa Teluk, krisis Teluk. Muncul para dai-dai yang katanya mereka adalah tokoh-tokoh Islam, ya, sampai di antara mereka ada yang mengkafirkan pemerintah Arab Saudi, dianggap sebagai sekutu Amerika. Kenapa mereka meminta bantuan Amerika? Itu kan kafir. Meminta bantuan pada orang kafir menunjukkan sikap loyal kepada mereka. Siapa yang loyal kepada orang kafir, maka dia juga kafir. Baru sudah, ya. Tidak melihat bahwa subhanallah, siapa negara yang sekarang ini membela tauhid, menyebarkan tauhid,
yang paling menegakkan hukum-hukum syariat. Siapa yang lebih nampak daripada Arab Saudi sekarang ini? Ya. Mereka senantiasa memberi bantuan-bantuan, baik dari sisi materi, demikian pula dari sisi dakwah, menyampaikan dakwah tauhid di berbagai negeri. Ya. Mereka senantiasa mengingatkan dari bahaya terorisme, sampai mereka menyebutkan terang-terangan kelompok-kelompok yang sejalan dengan pemahaman khawarij, pemahaman terorisme. Ya. Terang-terangan mereka mengingatkan tentang bahaya kelompok-kelompok itu. Terang-terangan mengingatkan, memperingatkan dari bahaya ikhwan muslimin, bahaya as-sururiyah. Terang-terangan di sekolah-sekolah itu disampaikan, di khutbah-khutbah. Nah, dari pemerintah Arab Saudi. Jadi, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, seorang harus insaf. Ya. Jadi intinya seorang hati-hati, jangan sampai kemudian seorang terlalu mudah baca berita lalu kemudian ditelan bulat-bulat, lalu dibuat sebuah kesimpulan. Ya. Fayathiquna biha, lalu mereka percaya dengan berita-berita itu. Wala haula wala quwata illa billah. Wa yabnuna ahkamahum 'alaiha, lalu kemudian mereka membangun hukum-hukum yang mereka cetuskan, yang mereka keluarkan berdasarkan berita-berita tersebut. Ya. Kama huwal waqi'u fi harbil Khalij, seperti apa yang pernah terjadi dalam peristiwa perang Teluk. Peristiwa perang Teluk. Ya. Orang yang hidup di tahun-tahun 90-an yang mengetahui peristiwa ini. Ya, terlebih lagi ketika Amerika mulai menyerang Irak. Dalam hal ini Arab Saudi juga meminta bantuan Amerika untuk menghentikan invasi Irak ke Kuwait ketika itu. Ya. Lalu kemudian ditampakkan, oh, Saddam Hussein ini seorang yang ahli ibadah. Sering ditampilkan di televisi, kalau dia tampil sholat, sujud. Gak tahu kalau Saddam Hussein ini punya partai namanya Partai Ba'ath, partai yang mengagungkan bangsa Arab, ya, yang menganggap bahwa partainya lah yang dianggap sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian para ulama mengkafirkan dia, mengkafirkan Saddam Hussein. Kezaliman terjadi di Irak, di Kuwait. Nah, Arab Saudi khawatir jangan sampai kemudian Irak melakukan invasi ke sana. Sehingga para ulama mereka mengeluarkan fatwa boleh beristi'anah, meminta bantuan kepada orang-orang kafir, ya, untuk mencegah kezaliman Saddam ketika itu. Para ulama mengeluarkan fatwa. Mereka, para pemuda-pemuda yang berpaham sururiyah seperti Salman Al-Audah ketika itu, Safar Al-Hawali, wah, ribut mengkritisi pemerintah Arab Saudi, dianggap sebagai sekutu Amerika. Lalu kemudian para pengikutnya mengkafirkan pemerintah Arab Saudi, sampai mereka mengkafirkan seluruh jajaran pemerintahan Arab Saudi. Bahkan di antara mereka para ulamanya pun dikafirkan. Timbul fitnah di Arab Saudi. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kemudian orang-orang ini pandai sekali berorasi, ya, sampai orang-orang yang dahulu yang hidup di masa itu ketika mereka menceritakan itu, kalau Safar Al-Hawali atau Salman Al-Audah buka pengajian, penuh masjid. Sementara kalau Syekh bin Baz atau yang lain yang membuka pengajian, ya paling segelintir orang yang hadir. Itu dibanding-bandingkan oleh mereka. Ya. Maka di antara para ulama kemudian ada yang menulis kitab memperingatkan dari bahayanya pemikiran sururiyah ini, Salman Al-Audah dan para pengikutnya. Salah satunya ada kitab yang masyhur ketika itu berjudul Al-Qutbiyah,
al-qutbiyah hiya al-fitnatu fa'rifuha. Pemahaman qutbiyah. Qutbiyah nisbah kepada Sayyid Qutb. Karena Sayyid Qutb ini termasuk orang yang berpaham takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Dan itu tersebar di tengah-tengah sebagian para dai, termasuk orang-orang ini dari kalangan Sururiyah, para pengikut Muhammad Surur Zainul Abidin. Jadi itu yang terjadi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Lalu mereka menuduh para ulama, termasuk Abdurrahman Abdul Khaliq. Abdurrahman Abdul Khaliq ini belajar di Jami'ah Islamiyah. Belajarnya kepada para ulama, Asy-Syaikh Al-Allamah Shinqiti, belajar kepada Syekh Al-Albani, belajar kepada Syekh bin Baz. Dan dia teman sejawatnya Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah. Tapi pemahaman Ikhwanul Musliminnya itu belum keluar dari kepalanya. Dia menampakkan seakan-akan dia mendakwahkan dakwah salafiyah. Kalau tidak salah dia sempat menulis sebuah buku yang berjudul Usul Dakwah Salafiyah juga, prinsip dakwah salafiyah. Ini Abdurrahman Abdul Khaliq. Ya. Namun hakikatnya sururiyatun qutbiyah. Dia mengkritisi para ulama, mengkritisi guru-gurunya sendiri, mengatakan bahwa mereka itu enggak paham tentang fiqhul waqi'. Jadi mereka menyebarkan fikih, namanya fikih al-waqi', fikih realita. Fikih realita ini datangnya dari Sayyid Qutb. Ya. Mereka itu orang-orang yang hanya sibuk untuk membaca kitab-kitab, tapi tidak mengetahui realita yang ada di negerinya. Taunya pembahasan haid dan nifas saja katanya. Ya. Sibuk membahas tafsir, tapi tidak tahu kalau sudah ada orang yang sampai ke bulan. Walaupun ada orang yang sampai ke bulan, apa juga manfaatnya? Apa menambah keimanan? Menganggap gurunya Shinqiti rahimahullah itu ilmunya tidak terupdate atau tidak terupgrade. Ya, ilmunya ilmu masa lalu, tidak terupdate ke realita zamannya gitu. Wah, dicela habis para ulama. Ya, sehingga mereka membagi ulama menjadi dua bagian. Ada ulama yang mereka itu urusannya pembahasan taharah, haid, nifas, salat dan seterusnya. Itu boleh jadikan sebagai rujukan. Siapa mereka? Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil, Syekh Rabi', Syekh dan seterusnya. Tapi ada juga ulama yang disebut ulama thughur, ulama al-waqi', ulama yang mengerti realita, yang tahu situasi yang ada di berbagai negeri. Siapa itu? Lain lagi ulamanya. Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali, Nasir Al-Umar dan yang semisal mereka di dalam berpemahaman. Ini yang diangkat oleh mereka. Jadi kalau dalam urusan merusak itu yang dijadikan rujukan ulama ini yang disebut ulama thughur. Ulama yang mereka itu berjihad gitu. Ya. Oleh karena itu wajar kalau kemudian di antara mereka ada yang memfatwakan mendukung ISIS, mendukung Daesh, itu ada dari mereka. Abdurrahman Abdul Khaliq dan yang semisalnya. Abdurrahman Abdul Khaliq ini mufti dari organisasi Ihya'ut Turath yang ada di Kuwait. Itu Abdurrahman Abdul Khaliq dijadikan sebagai rujukan. Lalu kemudian mereka mengirim dana-dana yang besar di berbagai negeri, termasuk di Indonesia ini. Berapa banyak ada markas-markas yang mereka mendapatkan dana dari Ihya'ut Turath. Akhirnya mereka pun membela Ihya'ut Turath. Abdurrahman Abdul Khaliq sempat datang ke Indonesia ketika itu di pesantren Al-Irsyad di Salatiga. Ya. Menampakkan dirinya seperti seorang salafi. Ketika masuk ke pembahasan Yusuf Al-Qaradawi, dibela habis-habisan, dibela mati-matian sama Abdurrahman Abdul Khaliq. Yusuf Al-Qaradawi, salah seorang tokoh Al-Ikhwanul Muslimun, sudah mati. Nah di antara mereka ada yang membela
Ihya'ut Turath dan yang semisalnya, orang-orang yang sebagian mereka dari satu sisi seakan-akan mendakwahkan salafiyah, tapi dari sisi yang lain itu ya masih punya pemikiran-pemikiran teroris, khawarij, masih ada. Nah, oleh karena itu ada pula di antara mereka yang sudah ketangkap. Jadi hati-hati ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tidak semua orang yang mengaku salafi berarti dia menjalankan prinsip salafiyah. Enggak semua. Ya. Ada salafi tapi berpartai, ada juga itu. Ya. Di Yaman ada, di Mesir juga ada. Ngaku salafi tapi mereka membentuk partai. Kalau nggak salah ada partai juga di Yaman disebut Partai Ar-Rasyad kalau nggak salah. Ya, Abul Hasan termasuk yang mendukung. Jadi hati-hati ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Jangan terlalu mudah menerima fulan salafi, sudah ditelan habis-habis, sudah dianggap bahwa dia betul-betul sejalan dengan salafiyah. Tiba-tiba nanti belakangan ketahuan ketangkap sama apa kalau yang nangkap Brimob, Densus, ya, tiba-tiba ditangkap sama Densus. Nah, ternyata punya jaringan dengan ISIS, punya jaringan dengan Al-Qaeda. Hati-hati. Ya. Cukup bagi kita sebagai pelajaran ditangkapnya Farid Uqbah. Ya, orang yang mengenal kondisi dakwah, ya tahulah siapa dia. Tangkap. Punya jaringan. Padahal selama ini yang didakwahkan seakan dia mendakwahkan salafiyah, mengajak kepada salafiyah, membantah Syiah. Jadi hati-hati ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wajib bagi kita untuk memfilter, hati-hati di dalam menerima setiap berita. Fa inna ba'dahum i'tamada 'ala mithli hadhihi al-qasasat. Sebagian mereka itu ada yang bersandar kepada kisah-kisah ini. Wa 'ala mithli hadhihi al-idza'at, dan percaya kepada berita-berita, siaran-siaran berita tersebut. Fa nakabul muslimin, yang menyebabkan mereka menjauhkan kaum muslimin, membuat kaum muslimin itu terjatuh dalam penyimpangan. Wa adkhalu fi qulubihim ar-ru'b, dan memasukkan ke dalam hati mereka perasaan takut. Wa farraqu syamlahum, dan memecah belah persatuan kaum muslimin. Wa mazzaqu kalimatahum allati kanat mujtami'ah, dan mereka mencabik-cabik persatuan kalimat kaum muslimin yang sebelumnya mereka bersatu di atas al-haq. Namun disebabkan karena mereka lebih percaya kepada para dai-dai yang berpaham khawarij tersebut, ya, sehingga terpecah belah kaum muslimin. Oleh karena itu di masa hidupnya Syekh Muqbil, Syekh Rabi', mereka gencar para ulama memperingatkan dari bahaya Ihya'ut Turath, bahwa organisasi ini mereka masuk ke sebuah negeri itu bukan hanya sekedar membawa fulus, bukan sekedar membawa dinar Kuwait, ya. Itu wasilah bagi mereka untuk memasukkan pemikiran-pemikirannya. Nah, dan itu kejadian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya pun mengalami ketika itu. Diutus dai-dai dari mereka yang menyebabkan terpecah-pecahnya kaum muslimin. Di mana Ihya'ut Turath masuk, pecah Ahlus Sunnah. Masuk lagi ke tempat yang satu, pecah lagi. Bukan hanya di Indonesia, di negeri-negeri yang lain, di Eropa, di Sudan, dan berbagai negeri. Nah, inilah yang diingatkan para ulama. Hati-hati. Wa hadha al-i'timadu 'ala al-qusasat wa 'ala al-idha'at al-ajnabiyyah huwa ghayatu ma 'indahum mimma yusammunahu bi usul fiqh al-waqi'. Dan menjadikan kisah-kisah, berita-berita yang datang dari asing, ya, kalau istilah orang sekarang dari asing dan dari asing katanya, itu yang menjadi sandaran mereka
dengan fikih yang mereka sebut fikih usul fiqhil waqi', prinsip fiqhil waqi'. Itu datang dari Sayyid Qutb. Ya, dalam sebagian ucapan-ucapan Sayyid Qutb itu dia sangat menganjurkan untuk mendalami fikih ini, namanya fiqhul waqi'. Gimana sih itu fiqhul waqi'? Fikih realita. Fikih realita itu enggak diambil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan. Fikih realita itu dalam pandangan Sayyid Qutb, kamu harus mengetahui kamu hidup di masa yang ada sekarang ini. Caranya gimana? Kamu pelajari bahasa-bahasa asing. Usahakan kamu belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Perancis, belajar bahasa apa, Spanyol atau apalah. Setelah itu, kalau kamu sudah paham, kamu sibuk untuk membaca koran-koran, berita-berita yang datang dari mereka, ya, sehingga kamu memiliki wawasan yang luas, ya, tentang apa yang terjadi di dunia ini. Itulah fikih waqi' dalam pandangan Sayyid Qutb. Ya, sibuk tiap hari. Kalau dulu kan tiap hari terbit koran gitu, atau ada koran, ada majalah bulanan. Ya, usahakan kamu dalam harimu tersebut baca itu koran. Jangan cuma bahasa Indonesia, baca bahasa Inggris, baca bahasa Perancis. Ya. Ngajinya kapan? Ya. Ini memalingkan kaum muslimin dari apa yang wajib bagi mereka, mempelajari ilmu agama. Lalu kemudian menuduh orang yang mempelajari, mendalami ilmu agama tidak mengerti realita. Subhanallah. Para ulama adalah orang-orang yang paling mengerti tentang waqi', tentang realita yang ada di masanya. Syekh bin Baz, walaupun beliau seorang yang buta, beliau orang yang paling mengerti tentang apa yang ada di berbagai negeri. Dan fatwa-fatwa beliau sesuai dengan realita yang ada dalam perkara apapun. Baca fatwa-fatwa beliau. Syekh Ibnu Utsaimin, baca fatwa-fatwa beliau. Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, baca fatwa-fatwa mereka tentang permasalahan apa saja, termasuk permasalahan politik, termasuk permasalahan jihad. Mereka mengeluarkan fatwa-fatwa seputar jihad. Mereka paham realita yang terjadi, tapi mereka membahasnya dan memberikan solusi dari sisi fikih syar'i, dari sisi hukum syar'i. Ya. Kalau mereka membahas dari sisi hukum emosi, fikih emosi yang mereka gunakan. Ya. Maka keluarlah fatwa-fatwa yang batil. Walidha kharaja alaina hadha at-tayyarul jadid jana 'ala al-'ilmi wal 'amal. Oleh karena itu muncul di tengah-tengah kita jaringan yang baru ini, yang mereka berbuat kejahatan terhadap ilmu dan amalan, yaitu orang-orang yang mereka terlalu mengagungkan fikih yang mereka sebut fiqhul waqi', fikih realita. Walidha fa inna ad-dha'fa fil 'ilmi wal 'amal yabdu jaliyan fi syababil ummah. Oleh karena itu kata beliau, kelemahan yang terdapat di dalam ilmu dan amal itu nampak sekali di kalangan para remaja umat ini. Fa anta tara syababa fiqhil waqi' la yaltazimuna ahkam asy-syara' fi katsirin minal qadaya al-'azimah. Oleh karena itu engkau melihat para pemuda yang sibuk mempelajari fiqhul waqi' ini, fikih realita ini, itu mereka tidak komitmen untuk mengamalkan hukum-hukum syariat dalam sekian banyak perkara-perkara yang besar. Dari sisi penampilannya saja enggak, ya. Karena mereka menganggap itu kan tentang masalah penampilan itu enggak penting. Ya. Urusan jenggot itu enggak terlalu penting, urusan jenggot itu. Masalah pakaian itu enggak terlalu penting, ya. Masalah isbal apa itu enggak perlu dibahas. Yang perlu dibahas sekarang ini permasalahan politik, permasalahan khilafah, gimana cara menegakkan khilafah. Lah kamu tidak menegakkan khilafah di dalam diri kamu. Kamu tidak menegakkan hukum-hukum Islam di dalam jiwa kamu. Gimana kamu akan menegakkan khilafah di dalam negeri kamu? Jadi dalam perkara-perkara yang katanya mereka itu ini adalah perkara-perkara ringan. Perkara ringan saja kamu tidak amalkan, apalagi dalam urusan-urusan yang besar. Fal wajibu 'ala syababina ayattaqullah ta'ala fi anfusihim. Maka wajib bagi para pemuda kita agar mereka bertakwa kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala pada diri mereka, wa ay yashghalu anfusahum bima ya'udu alaihim bil faidati al-'azimah fid din wad dunya, dan hendaknya mereka menyibukkan diri-diri mereka dengan hal-hal yang dengannya mereka mendapatkan faedah yang besar baik dalam urusan agama demikian pula dalam urusan dunia. Amma al-ishtighalu bima la faidata fi, adapun menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berfaedah, wa iqhamul insani nafsahu fima laysa min ikhtisasihi, dan seseorang menceburkan dirinya ke dalam perkara yang itu bukan urusan dia, fahadha wabaluhu kabir, maka ini akibatnya besar, ya, dampak negatifnya besar. Wa yufawwitu 'alal insani minal ajri wal khair asy-syai' al-katsir, dan menyebabkan seorang itu akan kehilangan pahala yang besar dan kebaikan yang besar. Dia sia-siakan waktunya hanya mempelajari hal-hal tersebut yang justru tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa 'ala syababi ay yattaqullaha ta'ala fi anfusihim, maka wajib bagi para pemuda hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri-diri mereka, wa ay ya'malu bima 'alimu minal 'ilm hatta yafuzu dinan wa dunya, dan agar mereka mengamalkan apa yang mereka ketahui dari ilmu hingga mereka meraih kemenangan baik dari sisi agamanya demikian pula dari sisi dunianya. Maka itu yang wajib para ikhwah sekalian. Ilmu itulah yang akan membawa seseorang kepada kemenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka beri semangat pada kaum muslimin agar mereka mempelajari ilmu syar'i, dan beri semangat pada diri-diri kita bahwa keutamaan itu ada pada Al-Qur'anul Karim. Belajar Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, dalami Al-Qur'anul Karim, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang akan menghasilkan dan itulah yang akan memberi manfaat. Apakah boleh membaca kitab yang biografi kitab tersebut bercampur antara ulama sunnah dan ahli bidah? Baca kitab-kitab yang lebih jelas, yang sudah diketahui siapa penulisnya, bahwa dia dari ahlus sunnati wal jamaah, dan tinggalkan kitab-kitab yang dikhawatirkan membawa pemahaman-pemahaman yang menyebabkan seorang jauh dari prinsip-prinsip kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ya ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.